Amin, amin, amin. Mari silakan duduk kembali. Selamat tahun baru kepada semua saudara yang sudah diberkati Tuhan. Kita melewati tahun 2021 dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan selama ini, dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Dan untuk waktu-waktu ke depan pun, ini adalah minggu pertama di tahun 2022, saya berdoa supaya apa yang saudara dan saya terima hari ini boleh menjadi bekal dan tuntunan bahkan untuk sepanjang tahun, ya. Nah, saya tahu ini bukan materi yang mudah untuk diterima dan dicerna. Saya ingin bicara perlahan-lahan supaya saudara betul-betul menangkap rema dari kebenaran firman Tuhan ini dan renungkan supaya ini menjadi satu tuntunan untuk masuk ke tahun yang baru ini. Saudaraku, dalam tema besar kita sudah berbicara tentang bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Ukurannya adalah bukan saudara harus paling hebat, paling cepat, paling duluan, paling luar biasa. Tapi ukurannya adalah siapa yang bisa bertahan. Dan itulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Coba kita lihat kembali lagi. Matius 24 ayat 12 dan 13. Matius 24, 12 dan 13, silakan. Matius 24 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kemudian Tuhan bicara tentang hal yang berbeda lagi. Siapa yang bertahan, dia yang akan menerima keselamatan ini. Akan masuk ke dalam mahkota kehidupan yang luar biasa. Saudaraku, kita sudah bicara pada bagian pertama, kita belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana di pertengahan kitab Ayub sebanyak 40 pasal, Ayub berjuang sungguh-sungguh untuk melawan pengaruh dari luar supaya tidak mempengaruhi apa yang dia percayai, apa yang dia pegang betul-betul. Saudaraku, musuh pertama yang paling berat yang saudara akan hadapi dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Kitab Ayub menggambarkan, melukiskan bagaimana Ayub sungguh-sungguh berusaha tanpa mengenal lelah, hanya sekedar untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saudaraku, Billy Graham bercerita tentang satu orang hamba Tuhan yang dia kenal sejak masa mudanya. Ketika hamba Tuhan itu secara tidak kenal lelah mengabarkan kebenaran firman Tuhan, gak ada satu orang pun di kota itu yang mau mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan. Sampai akhirnya semua muka membalikkan mukanya terhadap hamba Tuhan itu. Billy Graham melihat orang, waktu dia masih kecil, dia melihat orang ini begitu luar biasanya. Lalu dia bertanya, Bapak Pendeta, engkau lihat di kota ini tidak seorang pun mau mendengarkan apa yang kau sampaikan. Kenapa engkau masih juga terus mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil ini? Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, dahulu saya berbicara supaya orang lain mendengarkan kabar sukacita. Sekarang saya terus berbicara supaya diri saya tidak goyah terhadap kabar sukacita. Saudaraku, ini betul. Ada waktunya di dalam hidup saudara yang harus berjuang untuk hidupmu adalah dirimu sendiri. That's at the end. Kalau saudara gagal mempertahankan, menang atas dirimu sendiri, engkau akan terjatuh dan akan hancur. Ayub berjuang habis-habisan demi untuk mempertahankan apa yang dia percaya. God is good, sekalipun yang dia alami tidak baik. Kemudian pada bagian yang kedua kita melihat bagaimana Ayub mempunyai begitu banyak pertanyaan terhadap Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti Asaf. Mereka punya pertanyaan, why me? Kenapa? Where is the good God? Yang harusnya good things happen to good people. Bad things happen to bad people. Hal baik itu harusnya terjadi kepada orang baik. Hal buruk itu terjadi kepada orang jahat. Ternyata kenapa sekarang saya mengalami hal yang jahat padahal saya berbuat benar di hadapan Tuhan. Ayub punya begitu banyak pertanyaan. There will be time, akan ada waktu-waktunya. Engkau pun akan mengalami hal seperti itu. Dan pada waktu itu,
Tuhan sama sekali tidak menjawab. Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada Musa, Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada Asaf, Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada Ayub. Tetapi Ayub menemukan at the end, pada akhir kitab Ayub, dia katakan begini, dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi hari ini mataku sendiri melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mulai bercerita kepada Ayub. Sejak zaman purbakala, ketika onggokan salju ditempatkan di kutub-kutub utara. Kemudian ketika Tuhan memperhatikan anak rusa, anak lembu dan sebagainya. Ketika anak burung gagak berkuak-kuak minta makan. Ketika singa muda kelaparan. Siapa yang memberi mereka semua? Siapa yang memperhatikan mereka semua? Dan Tuhan tantang Ayub. Engkau tentu tahu Ayub, engkau ada di sana. But you are not there. Engkau tidak ada di sana. I was there. Aku ada di situ, kata Tuhan. Dan Ayub mengenal, kalau bagi burung gagak sekalipun, bagi anak rusa sekalipun, Tuhan perhatikan. Apalagi dia buatan tangannya. Ayub ingat dan dia berkata gini, siapakah manusia sehingga dikunjungi setiap pagi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Ayub menemukan satu hakikat, satu arti nama Tuhan, Immanuel. Dan ini cukup bagi Ayub untuk bertahan. Tiba-tiba hidup Ayub berubah total. Saudaraku, itu yang kita bicarakan. Bagaimana saudara bisa bertahan. Nah, hari ini saudara akan perhatikan betul-betul. Saya mohon saudara jaga betul-betul perhatikan. Karena ini penting sekali. Supaya ini menjadi bekal buat langkah-langkah ke depan. Saudara mendengar Pak Purba dan saya sering bicara tentang karakter. Tapi hari ini gereja Tuhan di tempat ini kita akan masuk satu level. Lebih tinggi lagi. Saudaraku, waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, sepanjang jalan saya bawa mobil dari Jakarta menuju liburan dengan anak-anak ke Jawa Timur, Jawa Tengah, saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini sulit untuk saya pun terima, tetapi Tuhan terus bicarakan. Dan saya ingin sungguh-sungguh ajak saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Coba lihat, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Matius 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Amin. Ayat 20 mungkin. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan sekali lagi ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, coba saudara renungkan kebenaran ini. Saudara bayangkan hukum Taurat mempunyai 613 butir-butir. Dan orang-orang Yahudi di Israel melakukannya dengan persis, sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada apa yang mereka lakukan, you shall not enter the kingdom of God. Engkau enggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara bayangkan, pernahkah saudara berpikir, saya selama ini berpikir masuk ke dalam kerajaan surga itu hal yang sederhana. Cukup percaya, cukup mengaku, and that's it.
you will enter the kingdom. Hari ini Tuhan Yesus sendiri berkata gini, kalau hidup keagamaanmu, dalam King James dikatakan gini, if your righteousness, kalau kebenaranmu does not exceed the righteousness of the scribe and the Pharisee, you will not enter the kingdom of God. Kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara bayangkan, bagaimana mungkin manusia yang dilahirkan secara darah dan daging bisa melakukan lebih daripada orang-orang ahli-ahli Taurat. Bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri pun harus mati di kayu salib supaya saudara dan saya dengan mudah menerima keselamatan itu. Tapi Tuhan Yesus berkata gini, kalau kebenaranmu, if your righteousness does not exceed the righteousness of the scribe and the Pharisee, tidak melebihi kebenaran daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana mereka melakukan dengan precise sekali, dengan sungguh-sungguh tertib. Mereka tidak pernah terlambat. Ketika matahari terbenam pada hari Jumat, mereka tahu mereka masuk ke dalam yang namanya hari Sabat. Sejak matahari terbenam, mereka tidak menyentuh, tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Saudara yang pergi ke Israel, saudara tahu ada beberapa tempat-tempat, bahkan memencet lift pun mereka tidak lakukan. Lift itu berhenti di setiap lantai, karena itu sudah hari Sabat. Mereka melakukannya persis seperti apa yang firman Tuhan katakan. Mereka tidak membawa mobil, mereka pergi ke sinagog dengan berjalan kaki. Mereka tidak memasak nasi, mereka tidak memasak makanan mereka. Mereka makan makanan yang kering, roti-roti yang dimasak sebelumnya. Semua tidak dilakukan, mereka melakukannya dengan penuh hormat. Dan persis seperti apa yang hukum Taurat katakan. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata begini, kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran mereka, you will not enter the kingdom of God. Saudara bisa bayangkan, itu yang membuat hati saya bergetar. Saya merasa, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa sampaikan ini, hal yang begitu kerasnya terhadap jemaat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran. Saudara berdoa sungguh-sungguh setiap kita, minimal tahun ini, saudara akan menemukan kesempatan untuk berbuat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kalau boleh saya katakan, practicing root, nanti saya jelaskan. Melakukan root. Nah, hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari kehidupan di kitab Rut. Ya. Coba lihat, Rut 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Rut 1, pasal 1, ayat yang pertama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudaraku, nanti kalau saudara pulang dalam beberapa waktu ke depan, saudara baca kitab Rut ini. Enggak panjang, hanya 4 pasal. Tapi saya percaya saudara akan menemukan rahasia yang luar biasa. Orang-orang Yahudi di Israel sampai hari ini, setiap pada hari raya Syavuot, mereka membaca kitab Rut, mereka merenungkan di sinagog, mereka menunduk-nundukkan kepala. Bertahun-tahun saya nggak mengerti rahasia itu, sampai kemudian saya selidiki betul-betul, dan nanti kita akan lihat kebenaran ini. Saudaraku, kisahnya dimulai dikatakan gini, waktunya diceritakan, yaitu terjadi pada waktu kitab Hakim-Hakim. Pada zaman Hakim-Hakim memerintah di Israel,
ada seorang dari Bethlehem Yehuda, namanya Elimelek. Di situ terjadi kelaparan. Di Bethlehem yang disebut rumah roti, tidak ada roti. Mereka pergi ke tanah Moab dengan tujuan mencari satu peluang yang lebih baik. Elimelek mengajak istrinya Naomi dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi ke tanah Moab. Moab itu sekarang kurang lebih berada di tenggara daripada Israel, atau sekarang adalah bagian daripada kerajaan Yordania. Mereka pergi ke Moab. Moab adalah salah satu, ada dua bangsa, yaitu Moab dan Amon. Dua-duanya ini adalah bangsa yang tercipta karena hubungan sedarah antara Lot dengan kedua anak perempuannya. Lot menyingkir setelah peristiwa Sodom dan Gomora, dan di situ tidak ditemukan orang lain. Kedua anak perempuan Lot memikirkan tidak ada keturunan yang akan mereka bisa hasilkan karena tidak ada laki-laki di situ. Sehingga mereka memperdaya ayahnya sendiri, dan mereka tidur dengan ayahnya. Yang tua melahirkan satu bangsa, namanya bangsa Moab. Yang muda melahirkan satu bangsa lagi, namanya Amon. Hasil daripada hubungan sedarah. Bangsa itu bangsa yang terkutuk di hadapan Tuhan, karena dilahirkan dari keturunan yang tidak benar. Sekarang Elimelek dengan istrinya dan kedua anaknya pergi ke tanah Moab dengan tujuan mencari hidup yang lebih baik. Justru di tanah Moab mereka mengalami kehancuran demi kehancuran. Tidak diceritakan secara garis besar. Seakan-akan Tuhan tidak terlalu penting untuk melihat kehancuran mereka. Tetapi justru konsentrasinya adalah kebangkitan yang terjadi. Saudaraku, di tanah Moab, Naomi kehilangan Elimelek yang pertama-tama mati. Kemudian bukan hanya Elimelek, Mahlon dan Kilion dua-duanya mati di tanah Moab. Tapi pada waktu Mahlon dan Kilion mati, mereka sudah mengambil istri-istri bagi kedua anak laki-lakinya ini. Sehingga sekarang tinggal 3 janda di tanah Moab. Yaitu Naomi dengan 2 menantunya, namanya Orpa, dan yang kedua namanya Ruth. Dua-duanya adalah orang Moab. Orang yang mempunyai latar belakang satu awan-awan menutupi bahwa mereka adalah keturunan Bani yang terkutuk. Kemudian setelah semua cerita ini habis, saudaraku, Naomi berpikir, saya habis harapan, harta saya habis, kesini berusaha untuk mencari makan, justru saya habis-habisan. Sekarang saya akan kembali pulang ke tanah Yehuda, karena saya dengar kelaparan di tanah Yehuda sudah berakhir. Ayat 6 daripada Rut 1 berkata begini, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi berpikir, sekarang waktunya I start all over again. Aku mulai hidup yang baru di tanah perjanjian, di Bethlehem Yehuda. Saudaraku, dalam keadaan seperti ini, mungkin seperti kita, I will start all over again. Aku akan mulai hidup yang baru di tahun yang baru. Aku sudah mendengar bahwa ada berkat Tuhan mengalir di tanah perjanjian. Ada rencana Tuhan yang mulai digenapi di tanah perjanjian. I will go there. Aku akan kembali ke sana dan aku akan start all over again. Dan ketika Naomi memutuskan itu, kedua menantunya Orpa dan Ruth pergi mengiringinya. Nah, saudaraku, perhatikan perlahan-lahan apa yang terjadi percakapan ini. Coba lihat Rut 1 ayat 8 sampai 14. Rut 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku
untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Amin. Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan. Ya, sungguh-sungguh saudara perhatikan perlahan-lahan. Pada waktu itu, sebagai ibu mertua, kurang lebih usia Naomi saat itu, mungkin sekitar 60-70-an tahun. Dan Orpa dan Ruth itu early 20th, ya, mungkin di 20-an sekian usianya pada waktu itu. Naomi berkata kepada Orpa dan Ruth, sekarang kamu pulang ke rumah ibumu. Pulang kepada bangsamu sendiri. Sebab aku sudah terlalu tua. Aku akan kembali pulang ke tanah Yehuda. Sebab disitulah aku dilahirkan. Dan aku akan menetap di sana. Kamu jangan ikut dengan aku. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Aku ini janda miskin yang sudah habis-habisan. Tidak punya apa-apa. Bahkan anak laki-laki pun tidak punya lagi. Jangan kamu berharap kalau aku masih bisa punya anak. Aku sudah mati haid sejak lama. Kalau toh aku bersuami hari ini. Dan kalau toh aku bisa melahirkan lagi hari ini. Masakan kamu menunggu 30 tahun lagi atau 25 tahun lagi. Hanya sekedar untuk menikah dengan salah satu dari putraku. Kalau anaknya laki-laki. Saudaraku, begitu banyak if statement yang Naomi sampaikan kepada Orpa dan kepada Ruth. Naomi desak kedua menantunya dengan sangat. Pulang, jangan ikut aku. Pulang kembali kepada orang tuamu, kepada bangsamu. Just go and leave me alone. Mereka mendesak, mereka nggak mau pergi daripada Naomi. Mereka ingin menemani Naomi. Dan Naomi berkata, jangan temani aku lagi. Karena kepahitan yang sudah aku alami, itu jauh lebih pahit daripada yang kalian alami. Aku sudah terlalu tua renta. Sebentar lagi aku akan menjadi pengemis di pinggir-pinggir jalan. Karena bekerja aku tidak mampu. Anak aku tidak punya, harta aku sudah ludes. Yang aku bisa hanya mengemis, meminta belas kasihan orang lain. Kamu masih bisa menikah kembali. Kamu masih punya kesempatan, just go home. Mulai hidup yang baru. Didesak. Akhirnya Orpa mengundurkan diri. Tetapi Ruth, menantu yang kecil, memaksakan diri untuk tetap ikut dengan Naomi. Saudaraku, saya ingin ajak saudara memperhatikan dua janda ini. Orpa dan Ruth. Orpa itu bukan orang jahat. Orpa orang yang luar biasa. Orpa terikat dengan hukum, dengan suaminya Mahlon. Tidak ada hukum yang mengikat Orpa dengan Naomi. Hukum yang berlaku adalah Orpa terikat dengan suaminya Mahlon. Selama suaminya masih hidup. Ketika suaminya sudah tidak lagi hidup, Orpa tidak harus melakukan apapun bagi Naomi. Orpa itu wanita yang luar biasa. Kalau saudara mengenal orang-orang yang bertanggung jawab, Orpa orang yang bertanggung jawab. Dia nggak mau tinggalkan mertuanya. Dia nggak mau membiarkan mertuanya. Dia ingin memaksakan diri, mengorbankan segala-galanya. Dia setia kepada suaminya. Dia melakukan segala-galanya untuk suaminya. Ini orang yang orang yang luar biasa. Begitu hormatnya terhadap hukum. Begitu luar biasanya terhadap ikatan sakralnya pernikahan. Saudaraku, Orpa tidak bermain mata. Orpa betul-betul melakukannya by the law. Strictly by the law. Sungguh-sungguh. Bahkan lebih daripada itu. Dia ingin terus mendampingi Naomi. Dia ingin mengiringi Naomi kemanapun Naomi pergi. Tetapi Naomi lebih keras lagi. Naomi tekan Orpa, tekan Ruth. Pulang, tinggalkan aku. Biarkan aku menghadapi kepahitan hidup ini sendirian. Begitu Naomi bercerita tentang kemungkinan ada hari esok buat Orpa dan buat Ruth. Kemungkinan ada harapan buat Orpa.
tiba-tiba Orpa berubah pikiran. Oh, that's it. Maybe that's true. Ada harapan jika aku pulang ke tanah Moab, kepada bangsaku dan kepada Tuhan-Tuhanku di tanah Moab. Apa yang membuat Ruth dan Naomi berbeda? Kenapa Orpa tidak bisa bertahan? Kenapa Ruth bisa bertahan? Dengarkan betul-betul hari ini. Saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Orpa dan Ruth ayat yang ke-7 dan 9. Saya akan bacakan sekali lagi. Maka berangkatlah ia ke tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi sendiri mengakui, kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada suamimu dan kepadaku selama suamimu masih hidup. Kiranya kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan keras. Dan mereka berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau kepulang kepada bangsamu. Sekali lagi, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Kemudian Naomi mendesak lagi. Saudaraku, perhatikan apa yang baru saja kita baca. Yang membuat akhirnya Orpa pulang kepada bangsanya. Dan Ruth bertahan untuk tetap ikut kepada Naomi. Apa yang membedakan keduanya? Perhatikan perkataan Naomi ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada yang kamu alami? Sebab tangan Tuhan teracung terhadapku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri. Tetapi Ruth berpaut padanya. Satu perkara yang membuat Orpa akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertahan. Kenapa? Make sense. Masuk akal apa yang dikatakan Naomi. Aku lebih pahit daripada apa yang kau alami. Kenapa engkau memilih untuk hidup lebih pahit lagi? Bukankah yang kau alami sudah pahit? Aku lebih pahit lagi. Aku gak punya harapan. Aku gak punya anak. Gak makan mungkin punya anak lagi. Masa kamu harus menanti sampai aku punya anak? Kalau toh aku punya anak. Kalau itu laki-laki. Dan itu masih 20, 25 tahun, 30 tahun lagi. Kenapa kamu harus menanti sedemikian lama? Nah, saudaraku, karena pernyataan-pernyataan itu dan didesak oleh Naomi, maka Orpa memutuskan untuk pulang kembali kepada bangsanya. Tetapi Ruth itu berbeda. Perhatikan perkataan firman Tuhan. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Orpa telah pulang bukan hanya kepada Moab, tetapi kepada para allah yang ada di Moab. Perkataan Ruth begini, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti kau. Sebab kemana kau pergi, ke situlah aku akan pergi. Di mana kau bermalam, di situ jugalah aku akan bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Your people is my people, shall be my people. Your God shall be my God. Saudaraku, ada sesuatu yang membedakan antara Ruth dengan Orpa. Kalau untuk menjadi baik, kalau untuk menjadi fair, menjadi bertanggung jawab, menjadi penuh perasaan, let me tell you, you don't need God. Engkau nggak perlu Tuhan. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan binatang pun itu bisa bertanggung jawab. Seekor ayam betina yang melindungi anak-anaknya, dia berani melawan ular sekalipun. Saya bisa tunjukkan kepada saudara beberapa video-video bagaimana seekor induk ayam berjuang melawan ular, mempertaruhkan nyawanya demi untuk membela anak-anaknya. Belum tentu manusia
melakukan hal itu untuk anak-anaknya. Untuk menjadi bertanggung jawab. Saudara nggak perlu Tuhan. Ayam pun bisa bertanggung jawab. Binatang pun bisa untuk berlaku fair. You don't need God. Karena binatang pun bisa berlaku fair. Saudaraku, apa yang membedakan Ruth dengan Orpa? Ruth menangkap satu perkara. Bahwa sekarang dia memilih untuk mengikuti Tuhan yang disembah oleh Naomi. Dan dia mulai melakukan sumpah kepada Naomi. Your people shall be my people. Your God shall be my God. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Tanpa terasa, di dalam hadirat Tuhan pada waktu itu, apa yang diperkatakan oleh Ruth, itu menjadi sumpah setia. Seperti apa yang Abraham katakan kepada Tuhan. Atau apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Tanpa sadar, dari dalam dasar hati Ruth, keluar satu sumpah setia. Saudaraku, saya ingin sampaikan, semua sumpah di seluruh dunia selalu ada embel-embel Tuhan. Di Amerika ada yang namanya, kalau saudara menjadi warga negara Amerika, saudara harus mengangkat tangan dan melakukan satu sumpah, namanya Pledge of Allegiance. Ini saya catat apa yang dikatakan di dalam Pledge of Allegiance. Hanya satu kalimat, dikatakan gini, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible with liberty and justice for all. Aku bersumpah untuk setia kepada bendera dan kepada bangsa, one nation under God, satu bangsa di bawah Tuhan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, dan justice for all, keadilan bagi semua rakyat. Saudaraku, setiap sumpah selalu bisa bermeterai atau disahkan ketika ada satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang bersumpah, yaitu Tuhan, keterlibatan Tuhan. Dan pada waktu itu tanpa disadari oleh Ruth, dia mengangkat sumpah di hadapan Tuhan di dalam perjalanan dari Moab menuju ke tanah Yehuda. Dia bersumpah kepada Naomi, your people shall be my people, your God shall be my God. Dan tanpa terasa, di alam roh, perubahan terjadi kepada status daripada Ruth yang sebetulnya adalah orang Moab. Kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Matius, saudara tahu nama Ruth disebutkan di situ. Tanpa terasa, hidupnya berubah dari bangsa yang terkutuk, dari orang-orang yang dianggap orang-orang yang najis dan disingkirkan untuk dimusnahkan. Tetapi kemudian dia berubah menjadi rahim yang melahirkan Kristus Yesus, melahirkan Raja Daud, dan keturunan raja-raja lahir dari rahim seorang wanita Moab bernama Ruth. Saudaraku, saya ingin kembali lagi ke kisah Ruth ini. Ruth dan Orpa, keduanya mengalami hal yang sama. Orpa bukan orang jahat. Kalau hari-hari ini Orpa itu adalah orang-orang Kristen yang luar biasa, pelayan Tuhan, yang rajin, setia, tidak selingkuh, tidak melakukan kejahatan apapun, tidak berbohong. Semuanya dia baik luar biasa. But that's it. Embel-embelnya orang-orang Kristen yang luar biasa. Fair, jujur, terbuka, semuanya baik. Tapi Ruth is different. Ruth berbeda. Apa bedanya? Ruth melakukan beyond righteousness. Righteousness beyond the law. Kebenaran di atas hukum, itu yang Ruth lakukan. Waktu saya renungkan kebenaran ini, saya diingatkan kepada apa yang tadi Tuhan Yesus katakan di kitab Matius. Jika hidup keagamaanmu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Sejarah orang-orang Yahudi menuliskan gini, Orpa kembali ke tanah Moab. Dan ketika Orpa kembali ke tanah Moab, dia bertemu dengan laki-laki dan kemudian dia bersuami, dia melahirkan keturunan demi keturunan.
Keturunannya adalah orang-orang perkasa. Ada 5 raksasa lahir dari keturunan rahim Orpa. Salah satunya adalah Goliat. Rut kembali ke tanah Yehuda. Dia menikah dengan Boas dan melahirkan keturunan demi keturunan. Salah satu keturunan Rut, orang kecil, namanya Raja Daud, anak Isai. Satu kesempatan, 2 janda ini, keturunan dari 2 janda ini bertemu di medan pertempuran. Satu Goliat dengan senjata yang begitu lengkap. Satu keturunan Rut dengan aling-aling. Dan Tuhan tunjukkan, kalau engkau melakukan beyond the law, keturunanmu akan disebut sebagai orang perkasa. Bahkan lebih perkasa daripada keturunan raksasa sekalipun. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saya pelan-pelan ingin betul-betul saudara menangkap kebenaran ini. Rut melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Yang tidak seharusnya dia lakukan. Gak ada hukum yang memaksa Rut untuk meninggalkan semua sanak saudaranya. Untuk mengikuti Naomi, mertuanya. Rut melakukan semuanya karena ada sesuatu dorongan di dalam dirinya. Sehingga dia bersumpah demi Tuhan yang ada di tanah Yehuda. Saudaraku, ini yang dilakukan oleh Rut. Dan kehidupan Rut berubah total. Kalau saudara lihat akhir daripada kehidupan Rut, semuanya berubah total. Saudaraku, saya ingin, karena waktunya yang sangat singkat, sebentar kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, saya tadi singgung, sampai hari ini ada salah satu festival di tanah Yehuda, namanya Shavuot. Shavuot adalah festival, awalnya itu festival panen raya gitu ya. Setelah 40 hari panen raya, 49 hari panen raya, pada hari yang ke-50 mereka melakukan hari raya Shavuot. Dan sampai turun-temurun sampai hari ini, orang-orang Yahudi di Israel, mereka masih melakukan itu. Dan di semua sinagog, saya udah mendengar itu berkali-kali. Bertahun-tahun saya mendengar bahwa mereka melakukan satu perkara. Bahkan Ibu Leli yang kita kenal dari Israel, dia pernah bicara, kenapa Bapak bicara tentang Rut pada waktu itu, pada waktu kita melakukan hari raya Pentakosta. Dia katakan, tahu nggak, di Israel hari ini adalah hari raya Shavuot. Dan semua sinagog itu membaca yang namanya kitab Rut. Saya nggak mengerti, mungkin itu kebiasaan, saya pikir. Itu mungkin kebudayaan. Saudaraku, karena mungkin Rut juga kejadiannya adalah di waktu-waktu musim panen. Gitu ya. Saudaraku, ketika saya mulai memikirkan itu, oh karena musim panen, Shavuot adalah hari raya Thanksgiving, maka semua orang membaca satu kitab yang sesuai dengan karya panen, yaitu karya musim panen. Mungkin itu sesuai dengan apa yang dilakukan di kitab Rut. Dan semua bangsa mengucap syukur. Banyak bangsa-bangsa mengucap syukur dengan diasosiasikan dengan hari raya panen. Di Amerika ada hari raya yang namanya Thanksgiving. Awal mulanya ketika Presiden Abraham Lincoln menerapkan itu sebagai hari raya, itu berhubungan dengan musim panen di Amerika. Semua keluarga, petani-petani berkumpul mengucap syukur. Petani anggur mengucap syukur untuk hasil anggur. Petani barley, petani gandum, semua mengucap syukur. Itu hari raya Thanksgiving. Di China ada yang namanya Lunar New Year atau Imlek kita kenal. Awalnya disebut sebagai Spring Festival, hari raya musim panen. Sehingga seorang membagikan hongpao, membagikan amplop merah kepada satu sama lain. Dalam bahasa Hokkien disebut angpao. Dan itu membagikan untuk menunjukkan saya bersuka cita karena hari ini, hari raya panen saya sudah diberkati. Saya membagi berkat kepada orang lain. Saudaraku, banyak bangsa melakukan itu. Dan saya pikir Israel melakukannya karena itu. Saudaraku, sampai ketika saya mulai membaca dan merenungkan kitab Rut. Ternyata bukan karena itu. Saudara perhatikan pelan-pelan. Pada waktu itu, Rut adalah satu pribadi yang betul-betul bagi saya membukakan arti ketika Yesus berkata, jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup para ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilakukan Rut betul-betul merubah paradigma, arti daripada karakter. Karena kita berpikir, Orpa seharusnya bagi ukuran manusia yang hebat sekalipun,
Orpa itu adalah orang wanita yang berkarakter luar biasa. Dia setia, dia mendampingi suaminya, dia bahkan mengikuti mertuanya. Dia lakukan segala-galanya sesuai dengan norma karakter yang luar biasa. Tapi Ruth berbeda, beyond the law, di atas hukum-hukum norma, di atas kebenaran yang dimengerti, diterima oleh manusia. Ruth melakukannya sampai dia berkata, jangan paksa aku. Your people shall be my people, your God shall be my God. Ruth memaksakan dirinya sekalipun tidak ada harapan untuk ikut dengan Naomi. Naomi bukan janda kaya raya yang punya warisan berlimpah-limpah. Naomi janda miskin yang tua renta yang harus dikasih makan. Saudara tahu apa yang terjadi di tanah Yehuda? Ruth harus menjadi seperti pengemis, berjalan di belakang para pemanen-pemanen barley dan gandum untuk memungut hasil rempah-rempah yang dikhususkan bagi janda-janda, orang-orang miskin di waktu itu. Ruth memunguti rempah-rempah yang terbuang, tercecer. Kalau Ruth nggak sempat ambil, dimakan oleh burung-burung, oleh binatang hutan. Tarafnya hanya sedikit lebih tinggi daripada binatang-binatang hutan. Dan itu yang Ruth lakukan demi untuk menghidupi seorang janda tua yang sudah renta, tidak punya apa-apa. Begitu pahitnya Naomi. Ketika dia kembali ke tanah Yehuda, orang mengenali Naomi dan berkata, oh kamu Naomi. Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, call me Mara. Panggil aku Mara. Karena artinya aku ini begitu pahit, tangan Tuhan menekan aku. Hanya 2 kali kesempatan di dalam Alkitab disebut kata Mara. Satu ketika Israel bersungut-sungut dan menemukan air yang pahit. Yang kedua, Naomi menyebut dirinya, aku pahit karena tangan Tuhan menekan aku. Buat apa mengikuti orang seperti ini? Kenapa Ruth harus mengikuti janda miskin yang seperti ini? Ada sesuatu yang gak masuk akal di dalam diri karakter Ruth. Apa yang terbesit di dalam pikiran Ruth, saya gak mengerti, saudaraku. Sampai saya menyadari, Ruth menerima sesuatu yang luar biasa, yang manusia biasa gak bisa mengenalinya. Ada sesuatu yang turun, damai sejahtera yang begitu luar biasa dalam diri Ruth. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Apa yang Israel sebut Shavuot, 49 hari, pada hari ke-50 setelah panen raya. Mereka merayakan hari raya Shavuot. Mereka membaca kitab Ruth. Orang-orang percaya di hari yang sama, ketika Tuhan Yesus mati, kematiannya, kemudian 40 hari setelah kematiannya, dia bangkit, naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, 10 hari setelah itu, Roh Kudus dicurahkan. Pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, itu bertepatan dengan hari raya Shavuot. Pada waktu Shavuot, kitab Ruth sampai hari ini dibaca, direnungkan, diperkatakan oleh orang-orang Yahudi. Dan kenapa diperkatakan, kenapa diperbincangkan, saya nggak mengerti. Tapi waktu saya menyelidiki kebenaran ini, saya baru menyadari. Pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, akibatnya bukan sekedar gereja menjadi tralala tralili, kemudian gemetar-gemetar. Bukan sekedar itu, saudaraku. Tetapi karakter gereja berubah. Gereja bisa melakukan perkara-perkara beyond the righteousness of the law. Sesuatu yang lebih tinggi daripada kebenaran hukum-hukum. Apa yang Ruth lakukan, itu mampu dilakukan manusia ketika Roh Kudus turun kepada manusia. Ada buah-buah yang dihasilkan. Yang namanya kasih, sukacita, panjang sabar, penguasaan diri. Itu semua buah-buah yang seharusnya bukan cuma sekedar yang kita mengenal. Saudara tahu apa artinya kasih? Di Albuquerque, New Mexico, ada seorang suami istri yang sudah tua renta, 70-80an tahun. Setiap pagi mereka berjalan-jalan ke supermarket bersama-sama, bergandengan tangan. Dan mereka kembali pulang, membeli sekedar muffin atau makanan-makanan kecil untuk dimakan sarapan, pulang kembali. Satu ketika mereka sedang berjalan pulang, kaki sang istri karena sudah tua renta tersangkut kepada rel kereta api. Dan tepat pada waktu itu, rel kereta api itu
digeser untuk menyalurkan atau mengalihkan perpindahan jalur. Sehingga sang istri tidak mampu mengangkat kakinya, terjepit di antara rel kereta api. Suaminya berusaha membantu, tidak mampu membantu karena juga sudah tua renta. Tidak ada orang di sekitar situ. Kereta dari depan sudah mulai mendekat, membunyikan klaksonnya. Karena sudah putus harapan, sang istri berkata, "You go, ini muffin yang tadi kita beli, nikmati." Sang suami dengan bercucuran air mata, dia memeluk istrinya. Dia katakan begini, "No, I stay here with you." Keduanya mati di langgar kereta api. Tidak jauh dari tempat itu dibangun satu chapel yang disebut Love Never Fails. Kasih tidak pernah gagal. Diambil dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Korintus. Saudaraku, kita mengenal kasih cinta sebatas apa yang kita kenal. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan itu beyond the law. Di luar, di atas hukum norma. Ruth bisa melakukan apa yang disebut kasih penguasaan diri, kebaikan kepada Naomi yang tidak masuk akal di antara manusia yang mengenal Tuhan sekalipun. Ini nggak masuk akal yang dilakukan oleh Ruth. Dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya apa yang terjadi dengan Ruth itu bukan cuma sekedar perkataan biasa. Sampai satu hari raya diperingati dan sampai hari ini kitab Ruth terus dipercakapkan, diperbicarakan hanya sekedar untuk mengajar gerejanya. Lakukan beyond the law. Coba ada satu slide yang saya buat. Saudara tahu, waktu saya renungkan ini, di dalam bahasa Inggris ada kata seperti homeless. Saudara tahu apa artinya homeless? Tidak punya rumah. Kata benda rumah menjadi satu kata kerja. Homeless menjadi satu kata kerja. Jobless. Job itu pekerjaan. Tidak punya pekerjaan menjadi jobless. Bahasa Inggris mengenal kata ruthless. Ini hanya di bahasa Inggris. Saudara tahu apa arti kata ruthless? Bengis, kejam, tidak mengenal belas kasihan. That is ruthless. Artinya apa? Ketika tidak adanya karakter Ruth, manusia menjadi bengis, kejam, tidak mengenal belas kasihan. Hari ini sampai akhir tahun 2022, berdoa dan lakukan satu hal. Katakan, Tuhan, berikan aku kesempatan untuk practicing Ruth, mengerjakan Ruth di tahun ini. Bagaimana caranya? Aku akan melakukan perkara-perkara beyond the law. Kebenaran yang di atas hukum. Saudaraku, mungkin gak akan setiap hari. But let me tell you, dalam hidup saudara, minimal ada satu kali kesempatan. Saudara mempunyai kesempatan untuk melakukan practicing Ruth. Mengerjakan Ruth. Melakukan sesuatu kebenaran di luar nalar sehat. Di luar kebiasaan norma kebajikan. Kalau saudara diberi kesempatan itu, lakukan persis seperti apa yang Ruth. Ruth tidak harus mengiring Naomi. Ruth tidak harus melakukan ini dan melakukan itu. Tetapi dia melakukan beyond righteousness. Saudaraku, waktu saya renungkan ini, saya diingatkan satu kesempatan. Sebetulnya buat saya ini berat untuk saya sampaikan. Karena ini mempermalukan keluarga saya sendiri. Juga gak enak buat saya. But I need to tell you, supaya menjadi pelajaran buat gereja Tuhan. Saudaraku, ketika saya berusia 17-18 tahun, saya pergi ke Amerika hanya karena saya mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Mendapat full fee scholarship. Beasiswa 100%. Setelah 2 tahun, beasiswa itu berakhir. Sehingga sekarang saya punya kesempatan pulang atau bekerja. Atau orang tua saya membayar. Supaya bisa terus sekolah. Saudaraku, saya ambil liburan. Setelah 2 tahun saya pulang ke rumah. Wah, senang bertemu dengan keluarga. Pada waktu itu istri saya masih menjadi pacar, gitu ya. Satu sore, entah kita dari mana, saya pulang ke rumah bersama dengan pacar saya, dengan istri saya. Istri saya ini menjadi saksi hidup. Ketika saya pulang, di rumah saya sudah berkumpul semua keluarga besar.
Semua anak-anak papa mama, 7 bersaudara, semuanya kumpul. Ada satu pengadilan besar dan terdakwanya adalah saya. Saya nggak diberitahu, saudaraku. Begitu saya pulang, ini istilahnya perjalanan pengadilan sudah berlangsung. Sekarang tinggal keputusan pendakwaan. Saya nggak mengerti apa yang terjadi. Kemudian saya dipanggil, ayo duduk sini. Saya duduk. Baru saya mengerti. Keluarga saya semuanya khawatir. Kalau papa mama punya uang yang sangat sedikit, dipakai untuk membiayai sekolah saya. Kami 7 bersaudara, saya nomor 6, semuanya tidak ada yang kuliah. Nomor 7 adik saya, kuliah setengah jalan dia berhenti juga. Jadi mereka berpikir, kalau toh papa mama punya uang yang serba sedikit, itu pasti diambil dan pasti diserahkan untuk saya. Mereka menekan orang tua untuk tidak melakukan hal itu. Dan memaksa saya untuk bersumpah tidak akan terima itu. Saudaraku, saya sebagai anak muda, nggak mengerti apa-apa. Beasiswa di Amerika sudah berakhir. Sekarang saya harus kembali menjadi gelandangan di sana. Karena jelas papa mama tidak akan bisa membayar sama sekali. Saudaraku, selesai acara itu, semua anak-anak bersepakat. Ini keputusan yang terakhir. Mama saya katakan kepada saya, nggak usah takut, nggak usah bersedih. Dia katakan gini, kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pasti selesaikan. Kamu jangan pahit hati. Saudaraku, saya kembali ke Amerika dengan rasa gundah gulana, nggak ada harapan, nggak bisa minta kepada orang tua, pulang pun nggak bisa lagi, cuma punya tiket satu jalan. Mungkin saya akan mati di sana, saya jadi gelandangan atau saya di drop out dan dideportasi keluar. Betul-betul kalut. Singkat cerita, Tuhan bukakan satu kesempatan demi kesempatan sampai akhirnya saya selesai. Bahkan saya selesai, saya ambil master saya dengan semua biaya-biaya yang Tuhan sediakan melalui pekerjaan, melalui teman-teman dan sebagainya. Saya pulang, sampai hari ini saya bisa memelihara orang tua saya. Bahkan keluarga saya, kakak-kakak saya, adik saya, keponakan-keponakan, harus ada yang kami sekolahkan. Saya masih teringat perkataan mama saya, gak usah takut, jangan pahit, supaya engkau bisa melakukan apa yang Ruth lakukan. Apa yang Yusuf lakukan. Saudaraku, dalam hidup saudara dan saya, there will be time, ada kesempatan, di mana engkau mempunyai satu kesempatan, practicing Ruth or get out. Lakukan apa yang Ruth lakukan, atau pergi, seperti Orpa. Kalau seandainya saja Orpa ikut dengan Naomi, mungkin sejarah akan berubah. Mungkin nama Orpa yang akan tercatat di dalam kitab Matius. I don't know. Tapi satu perkara saya ingin sampaikan. Ini awal tahun 2022. Di dalam roh saya bergejolak sesuatu yang sangat kuat. Bahwa ini satu kesempatan. Tahun ini banyak saudara yang mempunyai kesempatan untuk practicing Ruth. Menjadi seperti Ruth, melakukan apa yang di luar nalar manusia. Dan kalau saudara mempunyai kesempatan itu, ingat hari ini, I will abide by the scripture, dengan firman Tuhan. Kalau saudara lakukan seperti ini, hidupmu akan berubah, total berubah. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sekedar hidup dengan karakter yang biasa-biasa. Mulai hari ini, pikirkan, renungkan, doakan sungguh-sungguh. Begitu ada kesempatan untuk saudara melakukan yang Ruth lakukan, ingat satu hal, this is the time, ini waktunya engkau practicing Ruth. Amin. Mari tundukkan kepala, saya undang hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Saudara, tundukkan kepala dan siapkan hatimu. Renungkan apa yang baru saja saudara dengar. Gunakan kesempatan ini. Semua mata tertutup. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Mungkin tahun ini akan ada satu kesempatan di mana engkau ada di persimpangan antara Moab dengan Yehuda. Ada yang akan berkata, oke, I go back to Moab. Kembali ke Moab. Ada yang seperti Ruth yang push forward untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Minta roh Tuhan membimbing saudara. Di hari raya Syavuot, mereka membaca kitab Rut.
di hari raya Pentakosta itu digenapi. Ketika Roh Kudus turun, maka karakter-karakter buah-buah roh itu bermunculan. Itu sesuatu yang luar biasa, di luar nalar sehat. Itu yang saudara dan saya akan terima hari-hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Allahmu, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Kalau hari ini engkau mengambil keputusan, Tuhan, I will practice Ruth. Aku akan melakukan apa yang Ruth lakukan. Ruthless membuat orang bengis, tidak mengenal belas kasihan, tidak menjadi kejam karena kehilangan faktor Ruth di dalam dirinya. Tetapi hari ini gereja Tuhan mendengar practicing Ruth, supaya engkau menjadi manusia yang penuh kebajikan, penuh belas kasihan, penuh kemurahan, penuh dengan buah-buah roh. Kalau itu keputusanmu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu sendiri. Katakan kepada Allahmu, oh, ku tak dapat jalan. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Biarkan mereka mempunyai kesempatan untuk practicing Ruth di tahun ini. Menjadi kebajikan, kemurahan, supaya bahkan menjadi buah bibir di tanah Moab, di tanah Yehuda. Sebelum Ruth melahirkan yang namanya Obed, kakek daripada Raja Daud, orang sudah berkata-kata tentang Ruth ini. Ini orang wanita yang luar biasa, penuh kebajikan, penuh kemurahan. Tuhan, biar itu terjadi buat hamba-hambamu yang hari ini menumpang tangan di dadanya masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang Pendeta Purba untuk memimpin kita. Terima kasih Yesus buat pesan-pesanmu di minggu pertama tahun 2022 ini. Pesanmu sangat jelas. Kau meminta kami, firman-Mu berpesan kepada semua kami jemaat di tempat ini. Bahkan kepada siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar melakukan apa yang dilakukan oleh Ruth. Yang di luar akal sehat. Demi kasihnya, demi hormatnya kepada ibu mertuanya Naomi. Melakukan kasih yang di luar batas. Orang dunia berpikir itu salah. Orang berpikir keputusan Orpa itu yang benar. Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Tapi Roh Kudus terus menjamah setiap siapapun mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sehingga kami punya ke depan ini ada kesempatan, pasti ada. Hal-hal yang tidak masuk akal untuk dikerjakan. Mengasihi seseorang
yang tidak masuk akal. Bapa, ingatkan kami. Ingatkan kami. Ingatkan kami Roh Kudus akan firman Tuhan hari ini. Setiap ada kesempatan day by day di tahun 2022 ini. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih hari ini. Minggu pertama kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Untuk mengingat-ingat kasih setia Tuhan yang tidak masuk akal. Yang sampai rela mati di atas kayu salib. Yang juga tidak masuk akal. Tujuannya hanya satu, untuk mengampuni kita manusia yang berdosa. Layakkan kami Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu. Layakkan kami melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Glory buat Yesus. Amin. Haleluya. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya, haleluya. Ada yang belum menerima roti dan anggur, angkat tangan. Demikian juga jemaat yang ada di rumah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita yang di ruangan ini atau yang di rumah, saudara sudah menerima roti. Di dalam roti ada firman Tuhan. Saya dapat Yohanes 14 ayat 23. Saudaraku yang kekasih, ini bukan secara kebetulan. Firman Tuhan ini ada di tanganmu. Saya bacakan, saya dapat Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku dalam hal ini Yesus, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara yang kasih, jika seorang mengasihi aku, kata Yesus, ia akan menuruti firmanku. Hari ini, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara mengasihi Bapa, kalau saudara mengasihi Yesus, engkau mengatakan aku cinta Yesus, saudara harus turuti firman Tuhan hari ini. Saudara tadi sudah angkat tangan dan sudah letakkan tangan di dadamu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara lakukan apa yang Ruth lakukan. Engkau akan lihat quite different. Akan terjadi perbedaan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Glory buat Yesus, haleluya. Saudara kasih, sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Percayakah saudara bahwa darah Yesus yang tercurah di Golgota? Percayakah saudara bahwa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib? Percayakah saudara oleh bilur-bilurnya yang tercurah di Kalvari sanggup menyembuhkan segala penyakit? Kalau percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur saudara buat firman Tuhan hari ini. Oh Papa. Oh Papa. Oh Papa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah mendeklarasikan bahwa di hari-hari mendatang ini ada kesempatan seperti Ruth. Kami akan lakukan itu. Oh, dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dengan kekuatan dari kami. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa syafaat bagi bangsa ini. Bapak kami, terima kasih Bapak, Natal sudah berjalan dengan baik. Desember semua berjalan dengan baik, bangsa ini aman. Oh bahkan malam tahun baru juga berjalan dengan baik. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kami juga berdoa buat tahun 2022 kepada pemerintahan di tempat di Indonesia. Pakai terus hamba-Mu, pakai terus Pak Jokowi Maruf Amin untuk memimpin bangsa ini lebih dahsyat, lebih heran. Berikan roh dan hikmat kepada dia untuk memimpin bangsa ini. Sedemikian sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini tanpa terkecuali, beserta dengan cabang-cabang, beserta dengan family church kami. Bapak berkati tahun 2022 ini semakin bertambah-tambah, jiwa-jiwa baru akan bertambah-tambah di tempat ini. Perlengkapi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat dengan berlimpah-limpah. Diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu. Tahun 2022 ini akan berbeda jauh lebih baik dari tahun 2021 di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada saudara. Oh perlindungan penyertaan Tuhan melingkupi keluargamu, melingkupi usahamu, melingkupi pribadi lewat pribadi.
Dan hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur